Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang emosi dalam konseling lintas budaya. Dalam konteks konseling lintas budaya, pengakuan dan pengelolaan emosi menjadi sangat penting. Berikut beberapa pertimbangan terkait dengan emosi dalam konseling lintas budaya. Yang pertama itu kesadaran akan kebudayaan. Yang kedua, empati dan sensitivitas budaya. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang tepat. Yang keempat, teknik konseling yang beragam. Yang kelima, menghargai keanekaragaman. Dengan perhatikan dan menghormati perbedaan budaya dalam ekspresi dan pengelolaan emosi, konselor dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi klien lintas budaya untuk menjelajahi dan memahami pengalaman emosional mereka dengan lebih baik. Emosi dalam kajian psikologi. Dalam kajian psikologi, emosi dipelajari sebagai respon kompleks terhadap rangsangan internal atau eksternal yang melibatkan perubahan psikologis, penilaian kognitif, dan ekspresi perilaku. Berikut beberapa konsep paling penting terkait emosi dalam psikologi. 1. Teori emosi. Yang kedua, komponen emosi. Yang ketiga, pengelolaan emosi. Yang keempat, peran emosi dalam kesejahteraan mental. Yang kelima, gangguan emosional. Studi psikologi tentang emosi membantu kita memahami kompleksitas dan pentingnya emosi dalam kehidupan manusia, serta memberikan dasar untuk pengembangan intervensi psikologis yang efektif untuk masalah emosional. Persamaan budaya mengenai emosi. Yang pertama itu pengelolaan emosi dasar. Sebagian besar budaya mengikuti emosi dasar seperti sukacita, kesedihan lokal, dan jijik. Mengekspresikan cara mereka diekspresikan dan diinterpretasikan dapat bersosial. Emosi-emosi dasar ini ditemukan di hampir semua budaya. Yang kedua itu penghargaan terhadap keharmonisan emosional. Banyak budaya menghargai emosi, harmoni, dan kontrol diri dalam ekspresi emosi. Ini dapat tercermin dalam nilai-nilai seperti penghormatan, kerendahan hati, atau menahan diri dari mengekspresikan emosi secara berlebihan di hadapan orang lain. Yang ketiga, pengalaman emosi bersama. Beberapa emosi seperti kegembiraan saat merayakan keberhasilan atau duka cita saat mengalami kerugian. Yang keempat, penghargaan terhadap empati dan kepedulian. Banyak budaya menghargai kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain serta menunjukkan empati dan dukungan ketika diperlukan. Nilai-nilai ini mendukung hubungan sosial yang sehat dan kesejahteraan komunitas. Budaya dan gender. Budaya dan gender saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam banyak aspek kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa cara di mana budaya dan gender berinteraksi. Yang pertama yaitu peran gender. Budaya memainkan peran besar dalam menentukan peran dan harapan gender dalam masyarakat. Yang kedua, pengalaman hidup gender. Budaya mempengaruhi pengalaman hidup gender seseorang, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan kebebasan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan identitas dan ekspresi gender. Stereotip gender. Budaya seringkali menciptakan stereotip tentang pria dan wanita yang dapat mempengaruhi persepsi dan harapan terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Stereotip ini dapat mempengaruhi cara individu memandang diri mereka sendiri dan orang lain. Yang keempat, perubahan budaya dan perubahan gender. Perubahan dalam budaya dapat mempengaruhi perubahan dalam peran dan harapan gender. Misalnya, perubahan budaya yang mempromosikan kesetaraan gender dapat mempengaruhi norma dan nilai-nilai yang terkait dengan gender dalam masyarakat. Yang kelima, pemahaman tentang hubungan antara budaya dan gender penting dalam upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengatasi diskriminasi gender, dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang identitas gender mereka. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.